Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oh, ketemu lagi di malam hari ini. Hari ini hari apa sih? Karena ini sampai lupa hari ini tuh hari apa sih? Oh, hari Rabu. Oh, ya udah ada inspirasi makanan sehat. Halo, ada ANS Natania. Halo, ada Ainut. Iya. Dan ada Sinando 8 10 3. Ada Marcela YD. Oke, saya juga akan live di akun yang satunya ya, yang di akun pribadi saya yang di Maharani Kusumaningrum. Halo juga Astrid Puspita, ya selamat bergabung ya teman-teman di akun Instagram saya, Tanya Kak Rani, yang membahas soal topik-topik psikologi, love, life, and beauty. Jadi kita akan banyak banget berbicara mengenai terutama soal topik-topik psikologi. Dan malam hari ini, malam Rabu ini, Kak Rani nggak akan sendirian. Kak Rani akan kembali lagi ngobrol santuy, dan kali ini di sesi pengembangan diri kita akan belajar lebih dalam tentang sebuah teknik dalam terapi psikologi, terutama untuk teknik terapi untuk anak-anak ya. Dan kali ini Kak Rani udah mengundang seorang bintang tamu yang luar biasa dan spesial banget. Jadi beliau ini memang ahli banget, expert di bidang klinis anak ya, terutama sudah mendampingi anak-anak ABK selama bertahun-tahun. Jadi pengalamannya banyak sekali. Nanti kita akan belajar bareng ya teman-teman ya. Dan acara-acara seperti ini dipersembahkan oleh konspirasi. Konspirasi, apa itu Kak konspirasi? Bukan teori konspirasi kan? Bukan. Jadi konspirasi adalah sebuah komunitas yang Kak Rani dirikan. Jadi intinya konspirasi itu singkatannya komunitas inspirasi ya. Jadi sebuah komunitas yang nantinya akan terus menginspirasi, memberikan edukasi, pembelajaran di mana teman-teman bisa bertumbuh dan belajar bersama untuk belajar lebih banyak mengenai all about psychology, love, life, and beauty gitu ya. Dan teman-teman info juga untuk Anda semuanya di tanggal 11 Juli nanti, hari Sabtu malam nanti, Kak Rani bersama satu orang rekan Kak Rani yang bernama Ibu Sukmadiarti Perangin Angin, seorang psikolog spesialis keluarga, spesialis parenting, akan mengadakan sebuah webinar lewat media Zoom ya teman-teman, hari Sabtu malam tanggal 11 Juli pukul 19.30. Nah nanti temanya tuh spesial banget gitu. Kak Rani juga udah posting infonya di akun fitnya Tanya Kak Rani. Jadi kita akan membahas tentang the power of inner beauty. Gimana sih caranya untuk menampilkan inner beauty dari dalam keluar, memancarkan cantikmu dari dalam. Ini bukan hanya kelas untuk wanita, tapi juga untuk pria. Buat Anda-Anda yang ingin memahami diri Anda dengan lebih baik, ingin punya inner beauty yang lebih cemerlang lagi, segera daftar dan ikutin kelasnya. Karena cuma 50.000 aja kelasnya lewat media Zoom, teman-teman. Nanti akan ada banyak banget gratis dan free-nya. Free-nya ada free self-healing session, free yoga session, free diskusi seumur hidup, dan nanti akan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang akan Anda dapatkan. Jadi akan dipandu langsung oleh saya dan langsung oleh Ibu Sukmadiarti. Oke? Dan sekarang kita akan langsung mengundang ya. Sudah hadir belum ya? Saya akan kembali menyapa ya teman-teman yang sudah bergabung di sini. Sekali lagi terima kasih atas supportnya, sudah bersedia untuk menonton live Instagramnya Kak Rani, dan Kak Rani sangat bahagia banget dan bangga banget dengan teman-teman semuanya karena sudah selalu merasa disupport ya. Semoga berkah kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan selalu menyertai Anda semuanya. Selamat malam ini untuk Naomi Elizabeth 1234. Hai Agustina Eka Sari Santoso, selamat malam. Dudina Nana, selamat malam. Wah, namanya seru banget. Lili Selvia, hai Bu Lili. Aijlin ya, betul ya bacanya ya. Selamat malam. Vida Alia, Dia Fadila, Bunda Ani 84, halo Bun. Weli Barseba, Muhammad Yuarafi, Alpa Aryani, Dila, Hidayat Zain, Yesika Diana, Linda Mui 86, Untari Retnobulan, Cipi Autentik, Agustina Eka Sari Santoso, Minsi Siva 79, Putri Pratistita, sorry agak kesulitan, Lidi Alicia, Bagus Art, ya oke. Selamat bergabung teman-teman, semoga apapun yang Kak Rani bawakan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, membawa pembelajaran baru untuk kita semuanya, dan selamat belajar, oke? Nah sekarang kita akan langsung undang ya, sudah hadir belum ini?
teman ngobrol santuinya Kak Rani malam hari ini. Iya, siapakah dia? Terang, terang, terang. Dan nanti buat teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, langsung aja ya, bisa dilayangkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan nanti di beberapa minggu ke depan, saya bersama Kak Berta yang malam ini bakalan nge-live sama saya, nemenin saya ngobrol santuy, akan juga mengadakan webinar. Jadi webinarnya nanti akan spesialis banget untuk mengupas habis all about behavior therapy untuk anak-anak gitu ya. Tapi sebetulnya behavior therapy bukan hanya untuk anak ya, bisa diterapkan untuk semua usia, tapi terutama karena beliau jadi Mbak Berta ini karena spesialisnya di bidang ABK, di bidang klinis anak, jadi pengalamannya tuh udah segudang banget ya tentang anak-anak ya. Bagus Art, bahas apa hari ini kakak? Bahas tentang all about behavior therapy ya. Dan Pena Training Center, Giar Pandi, Diana Kusnita, Si Bunga. Oke, sudah hadir yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja ya teman-teman. Ini jangan kemana-mana ya, tetap simak sampai nanti selesai ya, 1 jam lagi ke depan ya. Oke, sudahkah? Hai, Kak Berta. Udah ngantuk ya? Udah kemalaman ya? Kak Berta kalau ada device satu lagi bisa join di akun saya yang Maharani titik Kusumaningrum. Silahkan, bisa langsung join. Suaranya nggak kedengeran Kak, suaranya? Oke. Ya, baru sekali ini ya nyobain live di 2 tempat ya. Malah live nih Kak Berta nih. Oke teman-teman, jadi sambil saya lanjut dulu ya supaya nggak makan waktu terlalu banyak. Jadi malam hari ini yang akan kami bahas ini adalah sebuah teknik terapi. Ini mungkin sudah cukup klasik ya. Jadi banyak teman-teman mungkin dari yang pernah kuliah psikologi, yang pernah apalagi yang sudah menjadi seorang psikolog pasti tahu apa itu behavior therapy. Ya Kak, udah bergabung lagi ya Kak Berta. Suaranya Kak? Oke, belum kedengaran Kak suaranya Kak. Tunjukkan suara indahmu Kak. Yes, oke. Kak Berta ini pakai akun yang mana nih? Yang di sini. Oke. Ya, 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 ya. Suaranya nggak ada, Kak. Suaranya hilang, Kak. Halo, Ahraqiu. Oh, nggak kedengeran ya, Kak, suaranya ya? Ya, 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 ya. Ya, teman-teman. Jadi, malam hari ini pembahasan yang cukup menarik ya, dan ini sesuai banget sama ekspertisnya bidangnya Kak Berta. Jadi kita akan membahas tentang behavior therapy gitu. Apa aja sih, kayak gimana sih pengalaman Kak Berta dalam menerapkan behavior therapy kepada anak-anak, juga terutama kepada anak-anak ABK. Nanti kita bakalan bahas bareng, dan behavior therapy itu langkah-langkah praktisnya tuh sekilas kayak gimana sih, nanti bakal dipaparkan bersama. Tapi kalau pengen tahu lebih lengkapnya, nanti ikutin kelas webinar kami ya. Nanti akan Kak Rani sharekan di akun Instagram kami. Oke, Kak, belum ada suaranya, Kak. Ya nih, suara suara Kak Berta nggak ada, mungkin headsetnya. Suaranya hilang, Kak. Kemana ya suaranya ya, Kak? Tuh kan kalau kalau live jam 9 itu memang. Nah, Bisa dengar? ya 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 Ya, ya ya, ya ya, 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 ya. Oke. ya, oke. Tapi 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 saya saya dengarnya dengarnya feedback, tapi nggak tahu sih tahu penonton sih feedback penonton nggak suara dengar saya. suara saya. Dengar, aku dengar. Dengar ya? Dengar ya? Iya, dengar. Oke, oke. Oke, Ya, oke. ya. Ya, ya. Oke, Oke, sekali lagi sekali selamat lagi datang selamat Kak datang Kak Berta. Berta. Iya, halo. Ya, Ya, teman-teman semua sudah semua menanti. nanti. Bisa Bisa memperkenalkan diri memperkenalkan diri sekilas Kak sekilas Kak Berta, Berta. profesi Ya, yang dijalani selama ini, selama ini. tinggalnya di Tinggalnya di mana mana? gitu. Oke, aku ini ya. Namaku Yohana Berta Damarwan Siregar. Aku psikolog klinis anak. Jadi menangani masalah kasus-kasus anak ya, kayak autis, Down Hmm, syndrome, perilaku, oke. dan lain-lain. Nah,
Aku tinggal di Cikarang, seperti itu, di Jababeka, seperti itu. Nah, aku ada ini ya, kayak training center gitu di Oke. apa namanya Pena Persinan Nusantara. Nah, yang akunnya ini ya satu Ya. ini ya. Ya, Bener jadi nggak teman-teman ini? bisa join ya. Kalau yang di sini sekarang ini apa nih Kak? Penara underscore training underscore center ya. Iya. Ini Oke. sama nggak? Jadi beda kayaknya yang satunya. Saya juga bingung di lama-lama nih. Kita mendua malam ini kita mendua. Ya, tapi itu oke Kak. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, ingin DM, ingin tanya-tanya tentang buat pendampingan dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus bisa langsung DM ya Kak Berta ke penara underscore training underscore center. Ya. Kak Berta bisa dikecilin sedikit nggak? HP-nya karena tempat saya feedback suara saya Berta. Oh gitu ya. Ntar ya. Iya ini bener nih suaranya kok bergema ya kurang nyaman ya bener nih. Gimana nih baiknya? Bisa nggak? Ya oke nih udah oke. Masih agak ini. Agak ada feedback nih. Kenapa ya Kak Kenapa ya? Apa karena mantul ya? Deket ya? Iya, suaranya mantul. Mungkin bisa dikasih jarak sedikit, Kak. Saya juga kasih jarak ya di sini ya, teman-teman. Ya, kayaknya kedekatan ini device-nya ya. Oke, tes 1 2, tes 1 2. Oke, kayaknya sudah lebih baik nih, Kak Berta. Udah belum? Ini Ya. Oke. Udah oke kok. Udah oke, Kak. Device aja nggak mau ya kalau terlalu deket ya. Aduh. Tapi teman-teman tetap harus deket ya sama kita ya. Jangan menjauh, jangan pasang jarak, oke? Iya, Kak Berta tadi udah introduction sedikit ke teman-teman bahwa malam hari ini kita akan ngobrol tentang behavior therapy ya, Kak Berta ya. Dan behavior therapy ini tidak hanya bisa diterapkan ke anak-anak saja ya, ke children, tapi juga bisa diterapkan ke berbagai macam usia, termasuk juga remaja, dewasa, semuanya bisa ya, Kak Berta ya. mungkin satu aja ya Kak ya, soalnya mantul-mantul ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Salah satu aja biar fokus, Kak. Pakai 2 akun atau 1 akun nih tadi, Kak? Mantul gitu ya. Oke. Tunggu Kak. ya, bentar. Ya, kita fokus ke salah satu aja. Perkenalan dulu ya. Saya sambil introduction ya, apa itu behavior therapy ya, Kak Berta ya. Jadi teman-teman nih, mungkin yang bagi Anda yang sudah berkutat di dunia psikologi pasti udah tahu ya. Behaviorisme pasti itu sesuatu yang udah familiar banget ya. Selama kuliah kita banyak banget belajar tentang aliran-aliran dalam psikologi dan salah satu aliran yang terbesar yaitu behaviorisme. Nah, jadi behaviorisme sendiri ini muncul udah cukup lama ya sebelum aliran kognitif dan sebelum aliran yang baru humanisme. Jadi, tapi nanti kalau saya ada keliru, saya tolong dikoreksi ya, Kak Berta ya. Jadi, behaviorisme atau behavioristik ini memang satu aliran yang cukup klasik ya, teman-teman ya. Dimana di dalam aliran ini percaya bahwa setiap perilaku manusia itu kalau ada suatu stimulus, maka akan menghasilkan suatu respon tertentu gitu. Jadi, yang difokuskan sama aliran behaviorisme adalah stimulus dan respon. Stimulus yang seperti apa yang diberikan, maka respon seperti apa yang diharapkan akan muncul. Contoh nih ya, kita ngomong yang santai-santai aja deh ya, biar teman-teman gampang pahamnya. Kalau ada seorang wanita cantik dan seksi lewat gitu ya, contohnya, ya ampun. Ada seorang wanita cantik dan seksi lewat sedang berjalan di pinggir jalan kayak gitu ya, teman-teman ya. Otomatis nih penampilannya cantik, terus kemudian seksi bajunya gitu kan, badannya bagus dan lain sebagainya. Lalu ada kerumunan laki-laki di sana. Kemudian karena laki-laki ini lagi iseng gitu kan, apalagi kalau lihat cewek cantik ya kan. Terus kemudian mereka tuh kayak godain. Hei cewek gitu kan. Biasa kan ya suka kayak gitu ya Kak Berta ya. Di pinggir jalan lewat. Ini kasih contoh Kak, stimulus dan respon gitu Kak. Cewek cantik gitu, sini dong misalnya kayak gitu. Nah,
Kira-kira kalau menurut Anda, respon si cewek ini bakal kayak gimana sih kalau menurut teman-teman gitu? Marahkah? Atau malah malu, menghindar, dan kemudian berjalan semakin cepat, ngilang, atau malah apa, kayak gimana gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kalian bisa komentar ya di kolom di bawah ya. Kira-kira respon si cewek ini bakalan kayak gimana teman-teman? Kalau dia lagi lewat, terus kemudian dia digodain kayak gitu sama kelompok laki-laki. Nah itu adalah salah satu fokus yang ingin dilihat oleh aliran behaviorisme ya Kak Berta ya. Jadi di mana ada sebuah stimulus, responnya akan seperti apa? Fokus kita melihat apakah ada suatu perubahan perilaku tertentu ketika stimulusnya dirubah. Beda halnya kalau ketika wanita itu lagi berjalan, kemudian stimulusnya adalah ada pengemis yang butuh bantuan mau minta tolong. Responnya pasti beda lagi, gitu ya, teman-teman ya. So, komentar dong responnya si cewek ini kira-kira bakal kayak gimana. Ini ada bagus art. Pasti responnya takut kakak. Oke. Tapi kalau Kak Rani sih responnya nggak akan takut sih. Kalau Kak Berta responnya gimana Kak? Lagi jalan, di pinggir jalan sendirian, terus ada cowok-cowok manggil kayak gitu. Kalau Kak Berta responnya gimana Kak? Biasa Ngiri, aja. marah Kak? Biasa Enggak, aja biasa ya? aja. Biasa aja ya, oke. Kalau Kak Rani, mungkin kelewat berani apa kelewat preman ya mungkin ya Kak ya? Kalau Kak Rani, saya bakal mundur lagi dan saya bakal tanya baik-baik sama si cowok itu. Meskipun dalam hati mungkin saya, apa ya, istilah bahasa Jawa gondok ya, jengkel ya. Mentang-mentang buat cewek sendirian ya kan, kamu kerumunan cowok, kamu godain kayak gitu-gitu. Ini kan udah, ya mau dianggap ini pelecehan atau mau dianggap ini hal yang wajar, semua tergantung ya penilaian kita ya Kak. Tapi kalau saya, respon saya akan jalan lagi mundur, saya akan tanya, oh tadi panggil saya ya mas, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu gitu. Itu kalau saya. Jadi maksudnya Beda-beda ya. beda-beda. Jadi kita belajar behaviorisme, behavior kan dari kata perilaku ya Kak Berta ya. Suatu respon, suatu perilaku yang terlihat. Dengan kita belajar behaviorisme, kita akan lebih tahu gitu. Oh, respon si A bakal kayak gini, respon si C bakal kayak gini, respon si B bakal kayak gini gitu. Kira-kira kayak gitu ya Kak gambarannya ya. Jadi behaviorisme tuh sangat melihat kalau ada stimulus tertentu responnya bakal seperti apa. Gitu ya Kak. Iya. Kita Kalau sapa dulu ada ya. yang, Aku ini ada kita yang sapa dulu masuk. yuk. Iya, Oh, silahkan ada yuk. Yuk kita sapa Bu dulu yuk. Bu Endang. Aduh, ini dosen favorit nih, Hai. Kak. Selamat Iya. malam Bu Endang. Bu Endang Unika ya. Unika Sri Iya, Pranoto ya. heeh. Pakarnya klinis anak. Bu, kalau kami salah kami mohon maaf ya Bu. Tolong dikoreksi ya Bu. Iya ya, ada siapa lagi nih Kak Berta? Ada Patricia, Oke. Rosalina, terus Oke. ada Muhammad Yua Rafiq, Oke. Syahrani Primita. Terus ada Hmm, apa lagi nih? Henny apa Kurnia lagi ya, nih? Oke. Bagus Art, Ya, Fayani, Silvana oke. Megawati, Ya, ya. Wuri. Oh nih, Oke. kalau Bagus Art atau mungkin responnya malu kucing, Ya, kakak. malu kucing. Emangnya kucing pemalu ya? Oke, makasih Li responnya. apa? Chelvia, jengkel Li jalan Li cepat. Li Shelvia, jengkel jalan cepat. Mm. Oke, ya, ya. Bestariana Hmm, Nasil, halo. Halo, ini oke. dari Cianjur ya? Bukan ya? Dari Dari mana sih? mana Aku nih? lupa. Karena kebanyakan fansnya ya, Kak ya. Iya. Reni Herawati, Nove Oke. Sigoro, Tatang Jadul, Satria Maulana Setioko. Iya. Oke. Ini juga ada respon di akun Instagramnya Kak Rani yang satunya lagi nih Kak Berta dari Luf Iya. Papar ya, Luf Papar penonton setia kita. Oh, Tergantung cowoknya ganteng atau enggak. Kalau ganteng nervous, kalau serem takut. Hehehe. Oh iya sama dong. Nah, apa respon naluriah alami ya. Oke, terima kasih responnya. iya. Gimana agar respon emosi tidak terpancing jengkel dan panik ya? Ini ada kaitan dengan materi kita nggak, Kak Berta? Bahwa sebuah respon tergantung juga stimulusnya. Gimana supaya kita bisa merubah respon? Nanti kita akan bahas nggak, Kak? Mungkin sesi berikutnya ya, ya Kak Rani Sesi ya. berikutnya. Oke, oke, ya.
Kalau gitu mungkin kita jawab singkat dulu sekilas Pengenalan ya, dulu supaya aja ya. Heeh. pengenalan, supaya penonton nggak kecewa. Gimana agar Iya. respon emosi nggak terpancing jengkel dan panik? Kalau Kak Rani percaya sih kita dalam setiap ada kejadian apapun, semua kejadian itu netral ya. Sekalipun suatu kejadian yang kita lihat itu adalah sesuatu yang buruk, saya percaya semua kejadian terjadi netral. Tapi kadang-kadang persepsi kita yang memberikan penilaian, ini buruk, ini baik, ini oke, ini nggak oke. Contoh nih, misalnya ketika saya nyetir mobil ya Kak Berta, kalau saya diklaksonin orang tuh saya paling kesel gitu. Apa sih langsung klakson gitu, mau nyelip-nyelip aja gitu. Terus kalau sudah nyelip saya klaksonin balik gitu ya. Ini contoh-contoh respon saya. Nah, tapi semakin ke sini saya belajar bahwa kenapa saya harus jengkel kalau saya diklaksonin. Bisa aja kan saya berpikir bahwa mungkin orang itu memang lagi butuh buru-buru, kebelet pipis mungkin, atau mungkin sudah ditelepon istrinya, harus cepat pulang, akhirnya dia ngelakson saya, ya sudah gitu. Jadi untuk Bu Lili, setiap kejadian itu sifatnya netral ya, termasuk misalkan tadi ketika ada kerumunan laki-laki menggoda wanita. Mungkin di budaya kita itu terkesan melecehkan, tapi saya lebih memilih untuk nggak mau menganggap itu sebagai suatu pelecehan. Ya mungkin dia memang lagi iseng aja mulutnya, pingin panggil saya, oke saya akan layani, ada apa ya gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mau menilai sesuatu. Jadi respon kita pun akan berubah sih. Kita melihatnya sesuatu yang buruk atau yang baik gitu. Kalau kita melihatnya netral aja ya kita nggak perlu emosi atau marah. Semoga menjawab ya. Oke, lo kok gitu ya. Oke, nanti boleh silakan komentar lebih lanjut ya. Kita lanjutin dulu ya. Iya Kak Beta, kembali lagi ke topik yang utama nih. Malam ini kan tentang behavior terapi ya Kak ya. Behavior terapi sendiri nih, kalau Kak Berta udah apa ya, mempraktekkan behavior terapi ini udah berapa lama sih Kak? Sepanjang perjalanan karirnya. Aku udah pakai itu udah lama ya Kak ya. Jadi dari Oke, tahun ya. 2013 itu aku sudah Hmm, pakai behavior terapi untuk nanganin oke, anak-anak gangguan perilaku kayak autis, oke. seperti itu ya. Nah, di situ Baik. aku menggunakan terapi behavior itu untuk mengubah perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif, seperti itu. Oke. Hmm, Nah, jadi supaya misalkan dia tidak bisa duduk tenang, itu kan bisa ya kita gunain terapi behavior supaya dia bisa duduk tenang ya. seperti apa, Hmm, konsentrasi, fokus, seperti itu Kak. Nah, hmm, jadi di situ tuh macam-macam Kak, ada teknik-teknik terapi behaviornya juga seperti itu. oke. Nah, di situ mungkin teknik-tekniknya ada desensitasi apa sistematis seperti itu. Mungkin aku nggak Baik, nyebutin ya. yang gimana-gimana takut nanti bete Ya. ya, seperti itu kan. Iya. Terus ada terapi implosif seperti itu, latihan Oke, perilaku ya. asertif, lalu Hmm, pengondisian aversi, lalu pembentukan perilaku model seperti itu Kak. Nah, oke, jadi itu oke. aku combine seperti itu Baik. supaya si anak yang mungkin susah duduk tenang itu bisa jadi duduk tenang. Tapi jangan salah juga Baik. Kak, ada plus minusnya juga ya, seperti itu ya. Mungkin Oke. Kak Rani Ya, mungkin ya. juga pernah mungkin menggunakan terapi behavior kan, bukan Iya, hanya iya. ke anak-anak juga kan, Betul. seperti itu. Secara nggak langsung kita dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya sering ya Kak Berta, karena Iya, uh, antara pola pikir behavior, kognitif, terus kemudian juga mazhab-mazhab besar psikologi yang lain kita gunakan kadang-kadang berkombinasi ya Kak Berta iya, ya. Tapi tergantung tergantung situasi dan kebutuhannya ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya memang behavior terapi ini cocok ya digunakan untuk anak-anak ya Kak Berta ya. iya, Lebih cocok cocok ke sekali anak-anak ya Kak. Kak ya. Jadi kan Oke. kalau anak yang gangguan apa konsentrasi atau mungkin nggak bisa duduk tenang, itu kan kita Hmm. siapin bangku kan ya Kak ya. Jadi bangku satu kita Oke. satu Ya. seperti itu. Jadi Hmm. kita apa cepet gitu ya. Jadi kan kalau kamu Ya, jalan ya. kita dudukin lagi, jalan dudukin lagi. Jadi terus Oke. terus berulang Hmm. lama-lama anak itu akan ngerti kan. Oh ternyata kalau aku jalan aku didudukin lagi. Nah, jadi setiap kali dia mau Oke. berdiri atau mau keluar dari kursi, dudukin lagi. Nah, itu memang butuh ekstra Oke. juga ya, Kak ya. Butuh Iya, iya, ekstra. betul Jadi betul. kita apa yang dia lakukan salah, kita betulkan. Dia lakukan salah, kita Hmm. betulkan. Seperti Oke, itu. ya. Nah, berarti Mungkin seperti itu memang sih.
apalagi untuk anak-anak ya, Kak Berta ya. Kita percaya anak-anak butuh satu pembiasaan yang rutin dan konsisten ya, sehingga suatu saat anak akan belajar bahwa perilaku tertentu ini memang bagus dan perilaku tertentu itu kurang baik. Seperti itu ya, Kak. Iya Butuh banget benar untuk Kak. continue gitu ya. Oke. Okay. Ya. Gitu. Jadi itu Apa juga ada harus kelebihannya ya. Ya ya boleh lanjut dulu Kak Mm-mm. Berta. Jadi mungkin itu kan juga ada kelebihannya sama kelemahannya terapi behavior itu. Jadi Ya. kalau kelebihannya itu, jadi pembuatan tujuan terapi antara konselor sama si anak itu. Jadi antara kita sama si anak, kita pembuatannya apa dulu, kelemahannya Ya. apa kan. Nah, lalu di awal itu dijadikan acuan untuk keberhasilan proses terapi. Seperti tadi saya bilang kan, dia mungkin nggak bisa duduk tenang. Jadi kita buat supaya duduk tenang, seperti itu. Lalu kita ada macam-macam tekniknya, Kak. Jadi ada macam-macam teknik yang buat ngonselingin ya, gitu. Jadi terus diperbarui terus supaya si anak tidak bosan. Seperti itu. Karena kalau misalkan udah sebulan itu terus kan, kadang kan anak tuh kan bosan ya. Jadi Kayak kita yang gitu. dewasa aja gampang jenuh ya Kak ya. Iya, bener. Oke. Nah, terus waktu terapinya itu harus relatif singkat. Jadi nggak bisa lama-lama. 1 jam aja itu udah paling lama, Kak. Itu biasanya aku 1 jam. Satu kasus Ya. 1 jam, satu klien 1 jam, seperti itu. Nah, itu terus kolaborasi juga ya antara apa kita sama si anak seperti itu dalam pencapaian tujuan atau memilih untuk teknik apa sih yang cocok buat si anak seperti itu. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Lalu? Mm-mm. Lalu kalau kelemahannya itu dapat mengubah terapi tetapi tidak mengubah perasaannya. Jadi walaupun kita perilakunya dia sudah berubah, tetapi memang perasaan mungkin jengkel ya sama kita juga ya. Wah, itu juga ini jadi kelemahan ya. Kadang dia nanti sebel sama kita karena aku ngalamin, Kak. Aku takut Oh sama ini Miss itu. curhat ya? Katanya galak, kayak gitu. Oke, iya. Tapi Mm-mm. kita Takut. kesampingkan ya unsur perasaan dalam behavior terapi ya Kak. Lebih Iya, fokusnya ke perubahan benar. perilaku ya. Oke. Iya. Nah, Menarik, lalu menarik. kita mengabaikan faktor relasional penting dan terapi ya. Jadi tidak memberikan wawasan. Jadi terapi behavior tuh seperti ini enggak. Jadi udah langsung mulai gitu kan, langsung praktek gitu kan. Lalu mengobati gejala atau bukan penyebabnya. Jadi nggak bisa kita gunain terapi behavior itu untuk yang tidak sesuai sama keperluan si anak. Kan ada juga misalkan macam-macam kasus ya, mereka tidak butuh terapi behavior CBT atau playtherapy itu. Jadi nggak harus mengacu pada seperti itu. Melibatkan kontrol dan manipulasi. Pura-pura gitu ya, kita siapa, siapa. Mungkin kelemahannya di situ karena memang one on one ya, Kak ya. One on one kan nggak bisa kekal seperti itu. Oke, ya. Itu sih kelemahan sama kelebihan behavior. Saya pun juga jadi belajar hal baru ya Kak ya, jadi ada tambah wawasan baru. Jadi tadi fokusnya kita bukan untuk mencari atau menyembuhkan penyebab, tapi lebih ke kita fokusnya ke gejalanya ya, gejala yang kelihatan ya Kak ya pastinya ya. Oke Kak. Ya, suaranya hilang lagi Iya. Kak Berta. Oh ya, udah muncul. Iya. Nah, ini ada Lili Betul. Selvia. Halo, ya, halo juga. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait behavior terapi, boleh Bu Lili dan teman-teman yang lain ya, silahkan. Kak Beta dan saya akan berusaha Hilang ya? menjawab. Terus Kok hilang lagi? agak terputus-putus, tapi sekarang udah Kak, udah. Cuman kadang-kadang agak suka hilang-hilang putus-putus gitu suaranya. Oh, sudah. Ini dari Fahrudin, apa harus modifikasi perilaku Kak? Oke, nanti mungkin bisa dilengkapi sama Kak Berta ya. Tapi tadi Kak Berta, saya kan refresh dikit juga nih. Refresh dikit juga. Kita di dalam aliran behaviorisme itu kan, terutama untuk anak-anak ya, sangat dipentingkan sekali adanya reinforcement ya, atau penguatan terhadap sebuah perilaku. Seperti tadi Kak Berta mengatakan perilaku anak yang tertib, itu kita kuatkan dengan cara mungkin memberikan reward kayak gitu ya Kak ya, pujian atau respon yang baik untuk perilaku yang baik, sehingga harapannya lain kali seorang anak akan mengulang perilaku tersebut ya, gitu ya Kak ya. Sedangkan untuk perilaku-perilaku yang kurang baik, misalkan anak yang
tadi lari-lari terus nggak bisa diem gitu, uh, kita akan berikan penguatan, tapi penguatannya dalam arti penguatan yang negatif ya kak Iya. ya, penguatannya negatif, sehingga si anak ini lama kelamaan akan belajar bahwa oke, lari-lari di kelas ini ternyata tidak membuat si miss atau orang tua saya tuh seneng gitu ya. Jadi akhirnya di konsep si anak juga akan belajar bahwa oh berarti perbuatan kayak gini nih nggak bagus. Jadi lain kali dia nggak akan mengulang itu gitu. Jadi pentingnya sebuah reinforcement, penguatan akan suatu perilaku yang baik itu penting sekali ya kak di dalam behaviorisme ya. Dan tapi harus rutin dan konsisten ya. Apalagi untuk anak-anak ya Penting kak ya. itu. Penting ya, oke. Ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke. Suaranya Tapi terlambat ada nih. juga yang Delay, sorry. usianya 15 tahun masih kayak gitu, Kak. Sampai dia itu nyopotin wiper ya, Ya. sampai nyopotin wiper mobil. Itu apa namanya, usia 15 tahun masih seperti itu, Kak. Oh, Terus, terlambat. Jadi gambarnya duluan, suaranya belakangan. Oke, jadi maksudnya uh, reinforcement kayaknya masih terlambat Kak. Jadi Kak Virta udah diem tapi suaranya baru muncul. Tapi maksudnya di sini reinforcement atau penguatan itu masih bisa terus dilakukan sampai seorang anak berusia 15 tahun. Maksudnya gitu ya, Kak. Bukan hanya untuk anak-anak kecil saja gitu ya. iya, Kak. Ah, oke. Oke, ya, ya. Ini salam salam Trisula, Kak. Iya, iya. Ah, Fakudin, salam Trisula juga. Teman-teman, salam Trisula itu salam dunia psikologi ya, maksudnya bentuknya kayak garpu Trisula ya. Ini Kak Berta tadi mungkin boleh dijabarkan sedikit nih, apa harus modifikasi perilaku Kak? Apakah harus itu satu-satunya di dalam behavior terapi Kak Berta? Bisa juga ya, bisa juga dimodifikasi perilaku juga ya, Kak ya. Itu kembali lagi tergantung dari si kondisi anak, permasalahan si anak. Misalkan kita mau modifikasi, misalkan kitanya menggunakan behavior atau play terapi, salah. Seperti itu, Kak. Oke, Dengeran nggak sih, ya. Kak? Aku tuh kok takut putus-putus suaranya. Jadi gambarnya udah jalan, suaranya belakangan Kak. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Oke, berarti modifikasi perilaku tidak menjadi satu keharusan ya. Tergantung kita lihat dulu Begitu kasusnya dan tergantung ya. apakah perilaku si anak ini perilaku si anak ini mau mau apa ada yang mau dirubah dimodifikasi atau tidak ya, jadi tergantung keluhannya apa, gangguannya apa gitu ya kak ya. Jadi dan modifikasi perilaku tidak menjadi satu-satunya patokan ya di dalam behavior terapi juga ya kak Berta ya. Kak suaranya hilang kak, bukan cuma terlambat, sekarang suaranya hilang kak. Aduh sedih banget. Iya, Iya iya, oke udah muncul nih suaranya sekarang, gimana kak? iya benar Kak Rani. Jadi di sini ada 3 jenis terapi behavior, Kak. Oke ya. Ngerti apa ada ya? Telat. Iya iya, oke lanjut kak. Waduh. Sudah ya? Ya, jadi ada 3 jenis terapi. Jadi terapi perilaku kognitif. Jadi di sini tuh ya, jadi perilaku kognitif itu sebagai modifikasi perilaku. Jadi metode jadi metode yang didasarkan pada perasaan yang menyebabkan perilaku tertentu dan gangguan jiwa. Terapi ini sering digabungkan dengan psikoterapi. Jadi behavior itu ada tiga Hmm. jenis terapi behavior. Yang pertama terapi perilaku kognitif. Jadi terapi perilaku kognitif itu Oke. dikenal juga sebagai modifikasi perilaku. Jadi metode ini
disasarkan pada pikiran dan perasaan Kak, yang menyebabkan Oke, perilaku oke. tertentu atau gangguan tertentu. Nah, jadi ini terapi ini sering banget tuh Kak. Nah, Hmm. analisis terapi perilaku terapan. Nah, analisis perilaku jadi conditioning yang menggunakan cara positif untuk mengubah perilaku. Nah, Hmm. terapi ini berdasarkan pada teori pengkondisian Kak, klasik. Jadi sama Pavlov. Nah, dan teori conditioning operan. Benar ya? Oke, oke, ya, Nah, seperti ya, itu Kak. Nah, lalu yang terakhir iya, ya. itu terapi pembelajaran sosial. Jadi untuk sosial, seperti itu Kak. Sosial, Nah, oke. ini punya aku ya. Aku udah nggak ada 2 akun. Suaranya hilang-hilang ya. Mungkin mic-nya ya, Kak. Mungkin antara sinyalnya atau headset-nya. Atau mungkin mau coba live dulu, nanti masuk lagi nggak? Biasanya kan lebih lancar, bisa juga, Kak. Oke ya. Sambil saya jawab pertanyaan dulu ya, yang udah masuk ya. Oke. Dari Tambusu Indo ya, nih ya, Junior Rocky, mahasiswa Unaki ya. Kak, gimana caranya menerapkan behavior terapi untuk anak-anak yang punya saudara kandung tapi susah sekali akur? Oke, kalau kita mau lihat ya, Kak Junio, untuk kita khusus ke behavior terapi ya hari ini yang kita bicarakan ya. Untuk masalah saudara kandung suka ribut terus, kita berikan aja yang tadi reinforcement atau penguatan gitu. Jadi ketika seorang anak melakukan suatu perilaku di mana perilakunya manis, baik, kemudian peduli dan care sama saudara kandungnya, kita berikan satu penguatan gitu, bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk reward, mungkin kita belikan makanan sebagai orang tua gitu kan, atau apapun. Intinya sesuatu yang si anak ini akan merasa diapresiasi seperti itu. Sedangkan sama halnya ketika si anak melakukan ribut lagi gitu. Hal kecil aja, mainan, rebutan, kemudian ribut, kemudian nangis dan lain sebagainya. Kita akan bisa kuatkan, bisa bisa mengurangi intensitas perilaku ribut tersebut dengan cara tadi penguatan bahwa perilaku tersebut itu negatif gitu kan, kita bisa kasih tahu atau kita bisa berikan hukuman gitu. Tapi nanti lebih jelasnya mungkin dengan Kak Berta ya. Jadi di dalam behaviorisme ini memang reward punishment itu sangat ditekankan sekali, dan kadang kita seperti mengacuhkan aspek perasaan ya, aspek perasaan atau aspek berpikir seorang anak, karena yang kita lihat hanyalah perilaku dan perilaku yang positif yang terlihat kita berikan reward, perilaku yang negatif kita berikan punishment gitu. Ya, itu jawabannya ya. Jadi harapannya dengan rutinnya diberikan reward dan punishment ini, lama kelamaan anak akan belajar perilaku mana sih yang baik dan disukai, perilaku mana sih yang nggak disukai, kira-kira seperti itu. Terus ya, oke. Okay. Ya, itu ya teman-teman ya. Terus kemudian tadi jadi di dalam behaviorisme sendiri itu tadi sudah disampaikan juga ya sama Kak Beta, kita fokusnya ke gejalanya. Tadi untuk pertanyaan dari Bu Lili juga ya, gejala yang seperti apa. Jadi contohnya misalnya begini, misalnya kita ngomong yang simple aja deh, nggak usah yang anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya seperti itu ya. Untuk kasus-kasus yang simple aja, gejala anak-anak yang suka tantrum misalnya seperti itu ya. Kalau permintaannya nggak dipenuhi, kemudian pasti tantrum, pasti marah-marah dan lain sebagainya gitu kan, dan tidak bisa mengontrol perilaku atau emosinya. Nah, ini yang dimaksud gejala gitu. Jadi setiap kali tidak terpenuhinya satu kebutuhan, gejalanya apa? Marah-marah, ngesot di lantai misalkan, terus nangis-nangis, memukuli dirinya sendiri dan lain sebagainya. Kita nggak fokus pada apa sih penyebabnya si anak ini tantrum, kita nggak pusingin itu. Atau ada apa sih di balik seorang anak tantrum, kita nggak perlu mikir sampai ke sana, tapi yang penting kita fokus ke gejalanya, dan kalau kita mau rubah gejalanya ya kita lakukan lewat behavior therapy itu salah satunya. Oke Kak Beta, udah kembali lagi ya. Dengar nggak? Ya, sip, mantap. Aduh, banyak yang sedih kalau Kak Berta suaranya hilang, lagi panas-panasnya seru-serunya. Oh, Kak Berta, Kak Berta boleh diulang lagi yang bagian tadi yang ada tiga, apa tadi? Tiga konsep tadi ya Kak ya? 3 jenis terapi behavior. Ya, tiga Ya, jenis terapi. Oke, boleh silahkan Kak. Bikin penasaran aja. ya. Jadi kan 3 jenis terapi behavior itu, yang pertama itu terapi perilaku kognitif, Kak. Jadi terapi Oke. perilaku kognitif itu dikenal sebagai modifikasi perilaku. Hmm. Nah, metode ini didasarkan pada pikiran atau perasaan
apa namanya, perasaan yang menyebabkan perilaku tertentu seperti itu Oke. Kak. Jadi yang menyebabkan perilaku tertentu itu. Nah, terapi ini sering digabungkan dengan psikoterapi seperti itu Kak Rani. Oke. Ya. Itu perilaku kognitif. Kalau analisis terapi perilaku terapan itu, jadi analisis perilaku terapan itu metode pengkondisian Kak. Nah, kayak Oke. conditioning gitu yang menggunakan cara positif untuk Hmm. mengubah perilaku si klien seperti Oke. itu. Nah, Ya. terapi ini didasarkan pada teori pengkondisian klasik. Jadi Ya. dari Pavlov, Kak. Ya. Nah, dari Pavlov terus sama teori conditioning operan miliknya Skinner. Kayak gitu, Oke. Kak. Kan Ya. kalau apa namanya tikus kasih ini kan makan apa dia Ya. langsung makan. Nah, sama Hmm. kan kalau si anak kita kasih sesuatu yang positif misalnya dia nggak bisa duduk tenang kita suruh duduk. Nah, Hmm. itu kan seperti aja kita ngajarin semacam itu ya Kak ya kalau ya kita Pembiasaan cari yang lain perilaku ya Kak ya. ya. Iya. Seperti Oke. itu. Hmm. Nah, terus yang ketiga itu terapi pembelajaran sosial. Jadi kita Oke. lihat kalau di sosial itu misalnya kalau kita mau makan ke KFC harus mengantri juga, lah dia harus mengikuti sosial kita Oh. gimana sih seperti itu. Hmm. Kecuali sosial kita udah semuanya bebas ya apa-apa terserah gitu, Hmm. mungkin si anak juga akan mengikuti. Tapi kalau sosial kita tertib atau apa, mereka harus mengikuti pola itu. Oke. Jadi pembiasaan sih sebenarnya ya. Pembiasaan. Jadi Seperti itu, sebetulnya kalau Kak. dalam behaviorisme ini pengaruh lingkungan di sekitar sangat penting ya, Kak. Karena si anak akan Iya, itu mencontoh juga apa penting. yang dia lihat di sekitarnya Iya, gitu ya. iya betul Kak, seperti Ah, itu. oke, Jadi memang ya. harus dilihat ya. Baik, ya. Nah, itu kan untuk gangguan itu kan ini ya Kak ya, macam-macam ya, Betul, betul, kayak betul. gitu. Jadi bukan hanya untuk anak yang autis atau Iya, iya, apa iya. ADHD ya kan Iya. gangguan perhatian, Hmm. gangguan kegelisahan juga bisa, Ah, obsesif oke. kompulsif, stres Baik. pasca trauma, Hmm. fobia, Ya. macam-macam lah ya Kak ya, itu bisa Berarti menggunakan terapi yang sudah perilaku. dewasa juga bisa banget ya, Kak Berta, nggak terbatas hanya untuk anak-anak aja ya. Iya, schizophrenia pun bisa, Kak. Schizophrenia pun Mm-mm. bisa ya, Kak. Tapi lebih Bisa. fokusnya tadi ya ke gejala dan perilaku yang tampak ya. Iya, betul. Oke, oke. Semakin ada gambaran, Kak, semakin ada gambaran. Terus kalau apa ya, kasus paling unik yang pernah ditangani tapi dengan behavior terapi gitu, apa sih, Kak, pengalamannya, Kak? Kalau aku itu yang paling unik ya, itu ngatasin anak SMP, Kak. Jadi anak SMP itu suka, kalau di sekolah tuh suka, apa namanya, kayak isengin temannya, terus ngambil sesuatu dari tas Oke, temannya. ya, ya. Seperti itu. Jadi itu Hmm. yang, itu SMP berarti usia berapa itu? Aku lupa itu. Hmm. Terakhir tuh. Hmm. Udah gede kan, Lalu, seperti itu kan. Tapi apa yang seperti anak dilakukan, Kak? kecil, Kak. Oh, Nah, oke. jadi itu aku, iya, jadi aku kasih terapi behavior kan, Kak, seperti itu kan. Hmm, hmm. Dia di tempatku juga suka ngambil ini, pulpen, satu dimasukin Oke, ya. tas, satu Hmm. dimasukin. Nah, tapi pas saat itu ada terapisnya kan, jadi bukan hanya aku, Kak, ada terapisnya. Oke. Nah, itu dia juga gitu, di tasnya ada dia ambil. Gimana perasaan dia dulu? Kita Ah, lihat perasaannya dia dulu kayak gimana. Ternyata ah, dia oke. tahu, dia Oh, nyariin. Nah, hmm, kita gali-gali lagi kan. hmm, Kita gali lagi, nggak menggunakan behavior. Jadi pertama oke. behavior dulu Kak, terus nanti Ya. lama-lama udah pakai metode yang lain seperti itu. Itu Oh, yang paling oke. unik ya. Jadi Ya, ya. di-combine seperti itu. Tapi kalau behavior biasanya aku kayak anak autis gitu Kak. Jadi dia Hmm, itu di sekolah nggak bisa tenang, nggak bisa fokus, konsentrasi. Nah itu aku pakai behavior. Nah hmm. tapi yang paling unik itu ya SMP itu combine gitu Kak. Oke, oke. Berarti tidak dalam setiap kasus itu kan memang sangat unik sekali ya, Kak Berta ya. Dan mungkin nggak hanya bisa menggunakan satu pendekatan aja gitu ya, Kak ya. Tapi behavior terapi ini salah satunya ya, salah satu bagian, Mm-mm. tapi bisa berkombinasi dengan yang lain-lain juga ya, Kak Berta ya. Iya Oke, ya betul. penjelasannya cukup cukup apa ya, memberikan pencerahan nggak. Terus ini dari Lili Selvia, selama ini saat menghadapi anak, pikirnya penyebabnya. Misalnya anak suka menangis saat keinginan tidak terkabul gitu. Nah kalau kita ngomong penyebab, kita
pendekatannya beda lagi, bukan behavior terapi ya Kak Berta ya. Bisu lagi nih. Aduh, sayang banget. Kak Berta bisu lagi Iya, nih. tahapan ya Kak ya, Nah, tahapan atau behavior itu. Jadi di situ ada 4 tahap. Pertama kan kita hmm, assessment. Nah setelah itu iya iya. Gimana Kak? Bisa lanjut Kak? Gimana Kak tahapannya tadi? iya. Jadi ada 4 tahapan Kak. Jadi yang Oke, satu tuh ya. assessment dulu. Kita harus mengassessment kan. Hmm, Nah analisis tingkah lakunya seperti apa. Lalu yang hmm, kedua kita tentukan tujuannya Kak. Jadi kita oke. gunakan sebagai tolak ukur. Sebagai tolak Hmm, ukur melihat keberhasilan proses terapi itu. Nah, lalu yang ketiga itu pengimplementasian teknik. Nah, jadi oke. setelah kita rumuskan tujuan yang ingin kita capai, nah kita Hmm, menentukan Kak, strategi pembelajaran yang cocok untuk ah, si klien itu. hmm, Nah, oke. lalu yang terakhir itu kita seling kita. Seperti itu Kak, yang ditetapkan dari pertama itu masalahnya apa, seperti itu. Hmm, ya. Berarti memang ada tahapan-tahapan yang perlu kita kuasai ya, Kak Berta, untuk benar-benar tahu ya tentang behavior terapi ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita mau cari penyebab mungkin dengan pendekatan yang berbeda lagi ya Kak ya. Kalau penyebab mungkin kita bisa pakai pendekatan kognitif, pendekatan psikoanalisa mungkin gitu ya. Tapi kalau di behavior kembali lagi kita fokus pada kekinian, pada gejala atau perilaku yang tampak dari si anak itu. Gitu ya Kak kira-kira ya. Iya, benar. Pokoknya Oke. yang pertama Hmm. pasti kita buat report dulu kan ya, Kak ya. Buat Ya. report, kita buat Hmm. Hmm. asesmennya dulu. Nah, setelah itu Hmm. baru kita tentukan ini menggunakan terapi apa, modelnya seperti apa. Oke. Ya. Seperti itu. Kan macam-macam ya modelnya. Ya, betul. Oke. Alhamdulillah selama melakukan terapi behavior masih sesuai dengan pemaparannya Kak Berta. Wah, alhamdulillah. Dari Diana Gusnita nih ya. Tetap semangat ya. Terus dari Alvaras ID di save ya Kak, soalnya masih ngelonin baby jadi nggak bisa nonton. Ya, oke, nanti semua live Instagramnya Kak Rani saya save dan juga nanti tetap akan saya share di akun YouTube channel Tanya Kak Rani. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan topik-topik yang sebelumnya bisa langsung ya ke channel YouTube Tanya Kak Rani. Semuanya akan saya share di sana gitu. Terus dari Syahrani PR Mita, bacanya apa ya, sorry kalau salah. Untuk VSM, video self modeling, termasuk ke dalam salah satu jenis behavior terapi kah Kak? Misal ingin merubah perilaku anak di kelas dan kita menunjukkan video rekaman anak tersebut. Bisa langsung dijawab Kak Berta, apakah termasuk? Oh ya. Bisa ya, bisa masuk juga. Hmm, Untuk perilaku di kelas sih lebih baik ini ya, Kak ya. Jangan tunjukkan videonya langsung. Nih kamu seperti ah, seperti itu loh, Kak. oke, Nah, kan oh, takutnya kan anak itu kan kadang kan dia merasa masa cuma bercanda nih Bu, atau gimana seperti itu kan. Nah, mungkin ada metode lain Kak selain video self modeling itu. Itu juga bisa masuk Kak ke behavior therapy. Untuk yang oke, klasikal ya Kak, itu kan hmm. tadi untuk apa namanya Kak? Video ya. Ya Jadi video, menunjukkan rekaman video ke anak-anak tersebut. Seperti itu nih hmm. perilaku yang buruk ini perilaku yang seperti itu. Nah, mungkin Oke, jangan dari video juga, bisa dari gambar, seperti itu kan, hmm. Kak. Hmm. Kalau video kan takutnya kan mungkin si anak ada yang nggak terlalu suka juga ya, Kak Iya ya. betul, Nggak terlalu sukanya tuh gini, Kak. Apa namanya? Sorry ya. Maksudnya gini, nggak terlalu sukanya karena mungkin si anak itu ada yang bisa duduk tenang, ada yang enggak gitu loh, Kak. iya Ada yang dia iya betul, suka nonton, ada yang dia enggak. Kadang kan hmm. tunjukin video, tapi ternyata dia tuh males sekali nonton. Iya Apa tuh kan? iya, Ini perilakumu benar-benar, seperti ini, apa? Kayak gitu. betul Kita betul, kita apa? Kita berikan yang cocok lah buat si anak itu apa hmm. gitu. Jadi nggak Hmm. harus video modeling itu, tapi mungkin dalam bentuk gambar atau bentuk apalah gitu ya Kak ya, Oke ya, yang buat si anak itu mengerti seperti hmm. itu. Karena Oke, bu guru ini cuma ini doang, iya ini iya gitu kan. iya. Seperti itu. Atau mungkin enggak Bu, enggak kayak gitu. Kak Berta, pertanyaan saya, apakah seorang terapis
bisa menjadi role model untuk si anak. Tapi kalau mungkin kalau dengan cara lihat video kan berarti dia belajar dari teori sosial ya, pengkondisian sosial ya, contoh dari video. Nah kalau dalam hal terapi, misalkan kita sebagai seorang terapis atau mungkin guru, orang tua, bisa nggak kita jadi role model supaya ya anak akan melihat atau mencontoh perilaku kita gitu loh Kak. Biasanya kita lihatkan ini Kak, lihatkan yang seusianya Kak. Jadi kalau Oh, misalkan oke. kan ada ya, iya, jadi ada yang anak itu kita misalnya buat contohnya untuk anak kita jadi role model, tentu anak itu sama kayak kita kondisi. Misalkan kita kan udah usia segini, si anak baru usia 5 tahun. Jadi dia tidak bisa meniru kita, tiru temannya. Modelnya itu temannya, Kak. Seperti itu. Jadi kita kasih contoh itu temannya, seperti itu. Jadi dalam bentuk apapun itu nggak masalah seperti itu, tapi tergantung lihat si anak. Karena kan anak zaman sekarang kasih video, kasih lihat nih loh seperti ini, kadang dia malah Bu guru ini kayak gitu kan. Tahu sendiri anak zaman sekarang ya. Ya, berarti tetap perlu dan penting untuk ngelihat karakter anak, mungkin tipe belajar si anak lebih cocok yang mana gitu, kita perlu lihat juga ya Kak ya. Betul. Iya. Iya, Kayaknya ada betul pertanyaan lagi Kak. dari Bu Lili nih. Saat les, anak datang dan marah-marah. Intinya tiap lihat kehadiran saya sebagai guru les, mereka marah karena nggak suka sesi les. Setelah beberapa menit diajak ngobrol, ini mungkin ada lanjutannya kali ya. Ini bisa juga terjadi ya kadang ya Kak Berta. Karena mungkin memang persepsi si anak tentang sesi les itu sudah nggak menyenangkan atau gimana ya? Atau ada pengalaman terdahulunya atau Atau gimana Kak? mungkin metode membosankan Kak. Metodenya Oh, membosankan itu juga bisa membuat si anak ngerasa nggak nyaman. Wah, les gini-gini terus. Akhirnya bosan kan. Mungkin bisa combine kan dengan apa teknik apa yang buat si anak itu menjadi seperti itu nyaman. Anak ya Kak ya, kayak gitu. Jadi beda kayak zamannya kita dulu kan. Kalau anak zaman sekarang kan kreatif kan, banyak kreatif. Kalau anak zaman dulu kan manut gitu ya Kak ya. Harus Itu banyak iya variasi iya. ya Oh intinya. sekarang kan bantah. Ya. Oh. Oke. Nah, Kak Berta, nanti kita beberapa pekan ke depan akan ini ya, les dalam bentuk webinar kelas ya, dalam online kelas lewat Zoom ya, Kak Berta ya, yang bicara lebih lanjut tentang ini ya, tentang terapi behavior ini sendiri ya, Kak Berta ya. Nanti kita akan umumkan ya, Kak ya, untuk jadwalnya, tanggalnya kapan, jadi teman-teman akan bisa belajar lebih mendalam. Jadi kita kalau belajar sesuatu nggak cuma bisa cukup lewat pengalaman atau lewat praktek aja, tapi kita juga harus tahu basicnya tuh seperti apa ya, gitu ya Kak ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan sharing ini juga bisa membuka wawasan teman-teman bahwa behavior terapi itu kira-kira kayak gimana sih. Mungkin meskipun hanya secuil ya, sedikit yang kita sampaikan malam ini, tapi mudah-mudahan bisa membuat teman-teman belajar sesuatu ya intinya ya. Tapi nanti di kelas kita nanti akan lebih mendalam dikupas habis ya Kak Berta ya, tentang basic teorinya, hal-hal apa yang harus dikuasai, tekniknya sangat detail sekali, langkah-langkahnya seperti apa, dan mungkin juga sharing pengalaman kasusnya juga banyak di sana, dan kasus seperti apa aja yang bisa ditangani dengan behavior dan apa yang nggak bisa. Tentu ada pembedaan ya, Kak Berta, nggak semuanya kita bisa pukul rata ya, Kak. Iya, betul Kak. Macam-macam ya Kak ya. Ya, oke. Nah, ini kan tadi pertanyaan dari Bu Lili, setelah beberapa menit diajak ngobrol, mungkin setelah beberapa menit jadi nggak marah-marah lagi gitu. Nah, ini apa termasuk dalam satu pembiasaan atau behaviorisme nih Kak, kayak gini? Mungkin bukan ya Kak ya. Bukan ya? Jadi nggak merubah perilaku kan, bukan. Kalau misalnya saat les anak datang marah-marah, nah mungkin metodenya mungkin ada yang perlu di-combine lagi supaya lebih menyenangkan untuk si anak. Kalau datang kan, wah ternyata beda lagi. Jadi si anak kan tidak jenuh ya, seperti itu. Nah, tidak ngobrol mungkin supaya mereda, tapi itu sebenarnya bukan behavior ya Kak ya, karena kan kita nggak bisa langsung, oh ini diajak ngobrol kita samakan perilakunya seperti itu Kak. Nah jadi paling diajak ngobrol kita cuma pengen tahu menggali apa sih yang dia seperti itu. Kenapa kamu marah-marah kayak gitu. Jadi enggak sih kalau menurut aku enggak. Behavior ya. Oke, ya.
Bukan, iya. Hmm. Oke Kak, ini ada eh, Iwan Chai, ada Lau Bali, Marisa Dojun, ada Grace Amin, Fancy Jung. Halo Fancy. Terus ada siapa lagi nih tadi yang belum disapa? Eh, Yulita Gramin ini juga Angelia. psikolog, Kak. Ah, oh iya ya. Aduh, jadi nggak enak nih. Jadi malu. Rekannya Kak Dosen Berta di ya? Presiden University, Kak. Oh, oke oke. Salam kenal Dosen di ya. Presiden. Oke, ada ZY Chansu, bacanya apa nih? Chansu, Septi Anugraheni, Patricia Dinta, ada, oke. Nah, Kak Berta, jadi intinya, nah ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir juga ya. Sebetulnya kenapa sih kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, mungkin sebagai pendidik atau mungkin yang masih mahasiswa psikologi, psikolog, kemudian pemerhati pemerhati anak atau apapun perlu banget belajar behavior terapi. Kenapa Kak? Kenapa perlu dan penting Kak? Ya, karena kan di kehidupan kita kan penting banget ya untuk memahami perilaku seorang anak seperti Ya, itu ya. Hanya anak ya, perilaku kita semua lah itu ya. kan penting ya, apalagi pandemi seperti ini ya Kak ya, pandemi apa kena corona gini ya. Karena corona gini kan banyak yang mungkin mulai stres seperti itu ya Kak. Nah, kita Hmm, penting lah menggunakan behavior itu untuk ya misal ada teman atau apa Kak seperti itu ya kita bisa mereka seperti itu. Jadi hmm, pentingnya kita untuk belajar terapi behavior itu juga bisa membantu sesama juga Kak seperti itu. oke. Nah, Tapi di eh, masa-masa yang susah kayak gitu. Tapi kalau kelebihan kembali lagi ke yang tadi ya Kak, maksudnya kelebihan dari behavior Ya, terapi dibandingkan terapi-terapi yang lain Kak. kalau kelebihannya itu kan jadi kita ada tujuannya Kak. Tujuan terapi tujuan antara kita psikolog atau konselor dengan klien itu. Jadi di Oke. awal dijadikan acuan keberhasilan proses terapinya seperti apa. Seperti Ah, itu ya, Kak. ya. Apa yang mau kita gali dulu seperti Oke. itu. Nah, lalu kita baru kita buat teknik konseling cocok itu apa buat kasus itu. Hmm, Misalnya untuk duduk tenang, apa yang cocok buat supaya anak itu bisa belajar duduk tenang, seperti itu kan. oke. Hmm. Nah, setelah itu baru kita masuk ke waktunya. Tidak bisa lama-lama, Kak. Satu jam aja Oke. itu anak itu udah, waduh, nggak Kak, udah Ah, kemana-mana, mana-mana ya. kayak gitu. Hmm, Udah pusing sendiri kan, ya. kayak gitu. Nah, lalu kita kolaborasi yang baik, Kak, antara kita dan klien dalam Hmm, penetapan tujuannya, dalam hmm, meraih tujuannya, supaya berhasil, oke. seperti itu. Hmm, Emang nggak mudah, Kak, seperti itu. Banyak sekolah-sekolah juga yang mengeluh kan, ini kok anak di sekolah kok nggak tenang, lari ke sana, lari hmm, ke sini. Coba dong, Bu, diterapi ya. itu. Nah, itu gunanya untuk terapi behavior. Karena kan ada Oke. juga sekarang guru mungkin nggak dibekali Ya. terapi seperti Hmm, itu hmm, tentang perilaku walaupun hanya singkat seperti itu. hmm. Jadi bisa dikatakan terapi behavior ini sangat mengacu pada panduan awalnya ya. Jadi apa yang mau difokusnya mau kemana gitu. Kita Iya, kita mengacunya pada dari awal kayak iya gimana tracknya betul. gitu ya. Sangat apa cukup terarah gitu ya Kak ya. Iya, betul. Kita Oke. carilah tujuannya apa dulu gitu. Iya, iya, iya. Karena penting banget ya ketika kita sudah menetapkan tujuan di awal, sepanjang perjalanannya pun kita akan lebih fokus gitu ya Kak ya sama tujuan awal, nggak lari ke sana sini gitu ya. Iya, benar. Misal apa dulu yang mau misal banyak nih Kak, di komben ya, Iya, nah ada duduk tenang, konsentrasi dan iya, lain-lain. iya. Nah, kita fokus dulu satu. Misalnya duduk tenang dulu. Setelah selesai duduk tenang, oh sudah bagus, kita naik lagi ke konsentrasi. Jadi Ah, nggak bisa langsung jadi satu, bisa hmm. konsentrasi sama duduk tenang, nggak bisa. Ya, Iya. oke. Menarik sekali nih Kak Berta, tapi sayang waktunya kita tinggal 1 menit nih Kak. Terima kasih banget penjelasannya dan buat teman-teman yang udah nonton, Sama-sama terima ya. kasih banget. Maaf kalau belum bisa menjawab semua pertanyaan atau Iya. memuaskan, tapi mudah-mudahan mendapat sesuatu. Nanti kan update kegiatan kita ya Kak Berta ya. Tetap stay tune terus di akun Iya, Instagram kami berdua. betul. Dan jangan lupa besok di tanggal 11 hari Sabtu besok akan ada kelas The Power of Inner Beauty Kak Berta.
hari Sabtu malam, teman-teman bisa mendaftar. Oh, Ya, cuma 50.000 iya. aja. Kelasnya lewat online Zoom. Nanti bisa lihat pengumumannya di akun Instagram kami. Bisa nambah pengalaman juga ya, Kak, ya. Yes, betul betul banget, memancarkan cantikmu dari dalam dan akan dibawakan oleh 2 orang psikolog. Ya, segitu dulu ya teman-teman. Kak Berta, terima kasih banget malam ini. Semoga membawa suatu Ya, pencerahan baru, sama-sama. inspirasi buat kita semuanya. Sehat selalu buat kita semuanya ya, Kak Berta ya. Iya. Selamat malam. Thank you, thank you, thank you. Selamat Selamat malam. malam.